Baik, selamat berjumpa lagi bersama saya di Oman YouTube channel. Mencoba mereview atau memberikan tutorial bagaimana menjalankan aplikasi Eclipse Crossword atau aplikasi membuat TTS. Aplikasi ini bisa dimanfaatkan untuk membuat soal ataupun hal-hal lainnya yang menarik sebagaimana TTS pada umumnya. Baik, pertama-tama kita buka atau kita hidupkan laptop atau PC kita, kemudian kita apabila Eclipse Crossword-nya atau aplikasinya belum diinstal dulu. Jadi nanti mentahannya bisa di save di dalam laptop atau komputer kita. Kemudian nanti akan muncul seperti ini, install Eclipse Crossword ya. Kemudian nanti diklik 2 kali. Kemudian nanti akan, kebetulan di laptop ini sudah diinstal, jadi sini ada optionnya repair Eclipse Crossword atau remove Eclipse Crossword ya. Jadi kalau apabila di komputer atau di PC Anda atau di laptop Anda belum ada instalannya, maka nanti klik install, kemudian nanti ada sini next, tinggal diklik aja. Ini kebetulan sudah diinstal, jadi sudah tidak perlu lagi. Baik ya, ini sudah diinstal. Kemudian nanti kalau sudah diinstal di laptop atau di PC Anda, nanti di icon atau di desktop atau di bagian start ini akan muncul. Nah ini seperti ini tulisannya Eclipse Crossword ya. Ini tinggal diklik aja, nanti akan muncul nah seperti ini ya. Welcome to the Eclipse Crossword Puzzle Creation Wizard. Kemudian sini ada start a new crossword or work on an old one. Ini maksudnya adalah ada semacam perintah apakah kita akan membuat crossword atau TTS baru atau melanjutkan yang sudah ada ya. Karena mungkin kita sebelumnya sudah membuat TTS tapi tidak dilanjutkan atau tidak dikerjakan sampai selesai, nanti kita pilih ini ya. Nah, untuk yang pertama kali kita pilih ini, I would like to start a new crossword. Jadi kita akan membuat TTS yang baru ya. Kemudian ada next, kemudian ini sama ya, ini adalah step 1 atau langkah pertama, membuat atau create or select a word list ya. Kita pilih ini, let me create a word list from scratch now ya. Jadi kita membuat TTS baru ya, membuat create, kemudian next. Nah ini step kedua, create or modify a word list ya. Di sini ada word listnya, ada daftar kata-katanya. Di sini add a new word to the list. Ada word clue for this word. Word itu maksudnya adalah kunci jawabannya ya. Kalau clue for this word adalah pertanyaan untuk kunci jawaban ini ya. Word, misalnya kita ambil contoh, misalnya jawabannya adalah tom yum. Udah ketik tom yum, kemudian di enter. Untuk di word nanti otomatis hurufnya akan besar semua ya, besar semua. Kemudian pertanyaannya bebas, redaksinya seperti apa, karena saya akan memberikan contoh tentang makanan, untuk utamanya makanan internasional, maka saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan makanan. Kemudian kita tulis di sini clue for this word atau pertanyaannya untuk jawaban ini adalah, misalnya adalah saya memberikan pertanyaan,
masakan khas Thailand. Nah, contohnya adalah tom yum. Jadi makanan khas Thailand, tom yum. Oke, sini udah siap. Kemudian kita di sini ada tambahkan add word to list. Diklik ini, nanti dia akan masuk ke dalam word list tom yum ya. Jadi jawabannya ada di sini. Pertanyaannya sudah nanti tersimpan secara otomatis di aplikasi ini. Kemudian pertanyaan kedua, misalnya jawabannya misalnya tacos. Tacos adalah pertanyaannya misalnya contoh makanan khas Meksiko. Nah, ini ya. Jawabannya tacos. Tambahkan lagi add word to list ya. Nah, ini jawabannya. Kemudian misalnya ada namanya biryani rice. Nah, ada dua kata sebenarnya, biryani rice, tapi penulisannya jangan diberikan spasi ya. Jangan diberikan spasi seperti ini, tapi dalam satu kata ya. Jadi biryani rice, tidak usah diberikan spasi, walaupun ini ada dua kata ya, biryani rice, tapi dalam satu kata ini ditulisnya ya. Ini pertanyaannya misalnya masakan khas dari India. Edward maksud saya, Edward tulis, nanti akan muncul lagi di sini biryani rice. Kemudian apa lagi ya, pertanyaan lainnya misalnya appetizer. Pertanyaan adalah makanan pembuka, atau ya sebenarnya pertanyaan cukup dengan makanan pembuka, atau bisa dalam kurung misalnya makanan pembangkit selera ya. Itu namanya appetizer. Edward tulis ya, dan begitu seterusnya. Saya sudah membuatkan contoh pertanyaan yang sudah banyak ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Sini tertulis 4 word atau 4 kata ya. Baik, saya sudah membuatkan contoh yang sudah banyak ini. Nah, ini saya sudah membuat kurang lebih 20 kata ya. 20 kata atau 20 pertanyaan ya, yang berkenaan dengan makanan internasional ya. Nah, apabila sudah dirasa cukup, karena membuat pertanyaan bisa banyak sekali ya, tergantung kita maunya, mau sampai 100 pertanyaan pun bisa, tapi nanti di dalam proses pengaprinan mungkin agak susah ya. Baik, ini saya batasi hanya 20 kata. Kemudian kalau sudah dirasa cukup, kita langsung ke next. Nah, ini ada step 3 ya, choose a primary word ya. Jadi ini maksudnya adalah tapi biasanya tidak perlu memilih salah satu kata yang spesifik. Jadi kita langsung saja ke next berikutnya. Nah, di sini name of this word, misalnya ini adalah kita memberi judul apa ini untuk soal yang akan kita berikan atau kuis ini. Kita berikan judul misalnya makanan internasional
atau lebih tepatnya mungkin ya cukup ya, makanan internasional. Kemudian nah ini soal ini mau diberikan sebagai kuis atau latihan soal atau apa gitu ya, atau mungkin bisa juga ulangan harian dan sebagainya. Kalau saya berikan judul misalnya latihan soal ya, kemudian di sini ada next, kemudian step kelima next lagi, kemudian next lagi step ke-6. Nah, di sini ada bentuk dari TTS-nya ya. Di sini ada make another puzzle like this one. Jadi kalau kita tidak ingin seperti ini bentuknya, kita tinggal klik ini, nanti dia akan berubah sendiri ya. Bentuknya akan berubah sesuai dengan keinginan kita ya. Misalnya kita mau seperti apa ya. Ini banyak sekali variasi bentuk soalnya atau bentuk dari puzzle-nya. Nah, misalnya kita memilih ini, kita next, kemudian di sini ada pilihannya, bisa di save ya, dan ini save crossword. Kalau mau tidak save ya langsung aja di print out. Nah, ini adalah print crossword ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita pilih menu print crossword, kita mulai melakukan pengeprintan ya. Di sini ada perintah print crossword. Di sini ada beberapa kotak yang harus dicentang. Di sini ada puzzle grid with answer. Jadi TTS dengan jawabannya, ini artinya kunci jawabannya. Kemudian ada empty puzzle, di sini ada empty puzzle grid dan clues. Artinya ini adalah soalnya dan ini pertanyaan ya, maksudnya ya. Oke, sudah kita centang tiga-tiganya. Langsung kita print. Pastikan printer yang Anda gunakan terbaca di sini, artinya sudah terkonek. Kebetulan ini adalah printnya adalah HP DeskJet 1050J410 series. Saya gunakan HP atau printer HP DeskJet. Baik, kita print. Tinggal klik aja print dan nanti dia akan otomatis mengeprint naskah-naskah atau bagian-bagian yang kita centang ini ya. Nah, ini adalah jawabannya atau kunci jawabannya, atau di sana tadi puzzle grid with answer. Ini adalah jawabannya, kemudian ini adalah soal atau pertanyaannya ya. Nah, inilah hasilnya. Jadi ini soal yang tadi kita buat. Ini adalah makanan internasional. Terus tadi saya buat latihan soal ya, seperti ini. Ini adalah hasil yang kita buat. Ini adalah TTS-nya dan ini adalah pertanyaan-pertanyaannya ya. Ternyata tidak muat dalam satu kertas ya, sampai 2 lembar kertas ya. Jadi ini pertanyaan mendatar tadi dan ini adalah menurun. Demikian tutorial sederhana di dalam menggunakan aplikasi Eclipse Crossword, yaitu aplikasi
membuat TTS sederhana dari aplikasi ini. TTS ini bisa digunakan untuk bahan pertanyaan-pertanyaan atau berupa latihan soal, kuis, ataupun yang lainnya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.